Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Gerbang Pemulihan Renungan Singkat GRM. Dan tema kali ini yaitu nikmatnya hidup, yang saya ambil dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur, keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Pesan Tuhan yang saya dapat hari ini sangat memberkati, khususnya saya pribadi. Banyak orang yang memiliki pengertian yang salah tentang kehidupan yang bahagia, saudara. Di sini ayat pertama dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Sebagian orang mengira bahwa kebahagiaan itu akan didapatkan ketika dia punya materi yang banyak, kekayaan yang banyak. Padahal saudaraku, kekayaan itu tidak akan kita bawa mati. Ada sebagian lain yang mengira bahwa jabatan itu akan membuat dia bahagia. Tetapi akhirnya jabatan itu pun juga suatu saat akan kita lepaskan. Kitab Mazmur ini memberitahu kita bahwa kebahagiaan itu ketika kita takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi. Takut akan Tuhan dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan yare, artinya hormat. Apa arti kata hormat itu? Saya membayangkan kalau hormat itu biasanya ketika kita bertemu dengan orang atau pribadi yang lebih tinggi jabatannya dari kita. Misalnya kita ketemu presiden, maka kita akan hormat, saudara. Karena dia punya jabatan, punya kedudukan yang lebih tinggi daripada kita. Hormat juga ketika kita ketemu dengan orang yang terkenal, lebih terkenal daripada kita. Nah, pribadi Allah kita dalam Yesus Kristus itu lebih dahsyat, saudara. Namun anehnya banyak orang Kristen yang tidak menunjukkan hormat dengan Tuhannya. Sederhana sekali rasa tidak hormat itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergereja, ketika kita ibadah, kita datang terlambat, sudah mau firman kita baru datang. Itu yang simple, yang sederhana. Kita tidak hormat dengan Tuhan kita. Arti kedua, takut akan Tuhan adalah terkagum-kagum, saudara. Allah kita sangat layak untuk kita kagumi, karena kasih-Nya yang demikian luar biasa atas dunia ini. Karena keselamatan yang diberikannya kepada dunia ini, saudara. Dia yang telah mati buat kita itu adalah kasih yang demikian luar biasa. Ekspresi selanjutnya dari takut akan Tuhan dalam ayat yang berikutnya, yaitu yang dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Arti sangat suka di sini adalah menikmati, saudara. Tidak ada orang yang berkata takut akan Tuhan tetapi tidak menikmati firman Tuhan. Mari kita sekarang kita bisa koreksi diri kita selama masih ada waktu, saudara, sebelum terlambat. Koreksi hidup kita, apakah kita saat ini, status kita, keberadaan kita dalam kondisi takut akan Tuhan atau tidak, saudara. Terima kasih, kiranya jadi berkat bagi kita semua. Amin.